Nah, saudara-saudara, disinilah kita berada dalam sesi terakhir. Kalian bereaksi seperti seharusnya. Ini adalah pelajaran ke-24 sejak hari Senin. Kalian tahu, kami biasanya suka membuat 24 pelajaran, karena kita buat 4 pelajaran setiap hari. Kecuali hari Jumat di mana kita buat 5. Dan itu tampaknya adalah jam belajar yang pas. Anda keluar lebih awal, Anda dapat pergi ke rumah atau ke kamar Anda. Dan mengulangi kembali apa yang telah kita pelajari. Sekarang yang akan kita lakukan adalah pergi ke halaman 315. Dan kita akan benar-benar harus ngebut. Karena kita harus menyelesaikan pembahasan ayat demi ayat dari Sangkakala ke-6. Dan kemudian kita masih harus membahas Sangkakala ke-7. Hal yang baik tentang Sangkakala ke-7 adalah panjangnya hanya sekitar 3 halaman. Sehingga kita harus bisa meliputnya dengan baik. Jadi mari kita ulangi sebentar. Sebelum kita mulai dengan pembahasan ayat per ayat dari Sangkakala ke-6. Sekarang, apa dua kesamaan yang dimiliki Wahyu 16 ayat 12-16 dengan Sangkakala ke-6? Menyebutkan apa? Sungai Efrat, itu sangat penting. Dan kedua menyebutkan aktivitas iblis. Iblis, doktrin iblis. Benar, itu adalah dua persamaan yang ada. Dan kita harus menemukannya dalam pelajaran kita tentang Sangkakala ke-6 ayat demi ayat. Karena sampai sekarang kita pada dasarnya hanya berurusan dengan gambaran umum, tetapi sekarang kita benar-benar akan melakukan studi ayat demi ayat. Jadi mari kita pergi ke halaman 315. Dan kita akan mulai dari ayat 13 yang merupakan awal dari Sangkakala ke-6. Wahyu 9 ayat 13-21. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas yang di mana? Yang di hadapan Allah. Sekarang fakta bahwa suara itu berasal dari 4 tanduk mezbah dupa adalah penting. Perhatikan apa yang sekali lagi dikatakan Albert Barnes tentang ini. Ketika dikatakan bahwa ini ada di hadapan Tuhan, artinya adalah bahwa itu tepat di depan atau di depan simbol kehadiran ilahi, di mana? Di bilik Maha Suci. Jadi, apakah mezbah ini terposisi menghadap bilik Maha Suci selama Sangkakala ke-6? Tentu saja. Sudah jelas Allah Bapa. Bukanlah Dia yang berbicara di sini dari keempat tanduk mezbah. Karena mezbah itu ada di hadapan Allah, dan suara itu datang dari mezbah. Jadi orang yang berdiri sedang melayani di mezbah ukupan di hadapan Allah. Mempersembahkan doa-doa orang-orang kudus tidak lain adalah siapa? Tidak lain adalah Yesus Kristus, penengah kita, perantara kita atau wakil kita. Sekarang tanduk mezbah pengorbanan di pelataran. Yang bukan altar yang sedang kita bicarakan di sini. Tetapi tanduk mewakili belas kasihan dan kuasa perlindungan Tuhan. Di saat-saat krisis ketika kehidupan dalam bahaya. Apakah kehidupan umat Allah akan berada dalam bahaya selama bagian akhir dari Sangkakala ke-6? Tentu saja, Anda dapat membaca ayat-ayat itu di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 50 dan seterusnya. Namun, jika Israel tidak bertobat dari dosanya, tanduk-tanduk itu diapakan? Dipatahkan, percaya atau tidak. Dan tidak ada belas kasihan yang diberikan. Dalam pelayanan sehari-hari, darah diusapkan pada tanduk-tanduk mezbah korban. Untuk menunjukkan bahwa dosa-dosa Israel yang diakui telah diampuni. Mezbah yang terlihat dalam Wahyu 9 ayat 13 bukanlah mezbah korban. Melainkan mezbah ukupan, karena terletak di hadapan Allah. Tepat di hadapan tabir bait suci yang mengarah ke tempat maha suci. Seperti yang telah kita simak, Sangkakala ke-6 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara waktu apa? 1844 dan tertutupnya pintu kasihan. Selama periode Sangkakala ini, di manakah Yesus berada? Di bilik Maha Suci. Begitu pentingnya darah, ini adalah poin yang sangat penting. Darah diusapkan pada tanduk mezbah ukupan. Setahun sekali. Untuk pendamaian guna membersihkan bait suci. Jadi, apakah ini berhubungan dengan simbol bilik Maha Suci, Sangkakala ke-6? Tentu saja. Apakah pintu kasihan masih terbuka pada saat ini? Ya,
karena mengusapkan darah di tanduk-tanduk mezbah ukupan setahun sekali. Mendamaikan dan membersihkan bait suci. Pintu kasihan tidak akan ditutup hingga dosa semua umat Allah sudah dibersihkan dari bait suci. Jadi mari kita pergi ke ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, sekarang inilah hubungannya dengan Wahyu 16. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, untuk melakukan apa? Lepaskanlah keempat malaikat. Yang, apa, terikat, di mana, dekat sungai besar Efrat itu. Apakah itu ada hubungannya dengan Wahyu 16 ayat 12-16? Disebutkannya sungai besar Efrat. Sekarang mari kita baca catatannya. Ada yang tidak bisa membedakan antara keempat malaikat yang menahan angin di Wahyu 7 ayat 1-4. Dengan empat malaikat yang mendatangkan malapetaka pada umat manusia dalam sangkakala-sangkakala. Namun keempat malaikat ini bukanlah malaikat yang baik, yang menahan angin perselisihan seperti dalam Wahyu 7 ayat 1-4. Ini adalah malaikat-malaikat jahat yang menunggu Allah untuk apa? Untuk melepaskan mereka. Supaya mereka bisa mendatangkan celaka pada manusia. Seperti yang bisa kita lihat dari konteks berikutnya, karena ketika mereka dibebaskan apa yang terjadi? Akan ada bencana besar di dunia. Kita jangan mengira bahwa hanya ada 4 malaikat yang mendatangkan celaka. Angka 4 mewakili apa? Jangkauan yang universal atau global. Jadi sangkakala ke-6 berlaku pada apa? Berlaku secara global. Dengan kata lain, setan dan malaikat-malaikatnya pergi ke seluruh dunia untuk mendatangkan malapetaka mulai tahun 1844. Tetapi terutama semakin intensif mendekati ditutupnya pintu kasihan. Sekarang mari kita bicara tentang pelepasan angin dalam Wahyu pasal 7. Perlu diperhatikan Tuhan memiliki 3 malaikat dan apa yang dilakukan ketiga malaikat itu? Mereka mengumpulkan umat yang sisa ke pihak Allah. Dan setan juga punya 3 malaikat, benar? Setan punya roh-roh jahat, mereka adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, benar? Jadi setan memiliki 3 malaikat yang mengumpulkan orang jahat di sisinya. Ini adalah tema sangkakala ke-6, adalah pengumpulan orang benar dan orang tidak benar. Lebih jauh lagi, baik Tuhan maupun setan memiliki apa? Malaikat keempat yang membawa kebangunan rohani akbar yang terakhir sebelum kesudahan. Apakah setan akan mengadakan kebangunan rohani besar sebelum saat akhir? Ya, apakah Tuhan akan mengadakan kebangunan rohani yang besar sebelum saat akhir? Tepat sekali, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Satu-satunya waktu lain bahwa nama sungai besar Efrat muncul dalam kitab Wahyu adalah di mana? Dalam pasal 16 dan ayat 12. Jadi harus ada hubungan antara sangkakala ke-6 dan apa? Dengan malapetaka ke-6. Kita sudah membahas itu, benar? Ada yang berusaha mengaplikasikan sangkakala ke-6, ini adalah poin yang penting. Kepada pertumbuhan fenomenal Islam radikal. Karena disebutnya sungai Efrat. Mereka menafsirkan ini sebagai sungai Efrat literal yang ada di Irak. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah ini. Apa prinsip hermeneutis atau prinsip penafsiran? Yang memungkinkan para penafsir ini untuk mengatakan bahwa Efrat dalam Wahyu 9 mengacu pada lokasi geografis literal di Timur Tengah. Sedangkan Efrat dalam Wahyu 16 mengacu pada orang banyak dari seluruh dunia di bawah kendali Babel rohani. Jadi mengapa dalam Wahyu 9 adalah Efrat literal? Dan mengapa dalam Wahyu 16 apakah itu mewakili banyak orang, bangsa, bahasa, dan kaum? Ini terjadi setelah salib, kedua-duanya terjadi setelah salib, maka seharusnya keduanya itu apa? Keduanya harus simbolis, itu benar. Singkatnya, mengapa kita memahami bahwa sungai Efrat dalam Wahyu 16 ayat 12? Sebagai simbolis sementara kita memahami yang ada di Wahyu pasal 9 sebagai harfiah. Sementara keduanya berlaku untuk periode yang sama di akhir zaman. Yaitu sangkakala ke-6 dan malapetaka ke-6. Prinsip nubuatan yang penting adalah bahwa setelah salib, nubuat menggunakan terminologi yang sama seperti dalam Perjanjian Lama, tetapi menghilangkan batasan geografis. Jadi dalam Perjanjian Baru apakah Israel itu? Apakah Israel secara harfiah terbatas pada orang-orang Yahudi literal di Timur Tengah? Tidak. Siapa Israel sekarang? Ialah mereka yang adalah milik Kristus, itulah benih Abraham.
Jadi Israel itu global. Itulah prinsipnya. Sekarang kita ke poin yang lain. Jika malaikat-malaikat jahat ini dilepaskan, maka sebelumnya tentunya mereka harus dibawa apa? Dibawa pengekangan. Apa yang mengekang malaikat-malaikat itu dari memanifestasikan kekuatan penghancuran mereka? Jawabannya ada dalam Wahyu 12 ayat 16, apa yang terjadi? Apa yang menolong perempuan itu? Bumi menolong perempuan itu. Lagi pula kepausan menerima luka yang mematikan di 1798. Dan pemerintahan-pemerintahan sipil dunia menahan luka tersebut di tempatnya. Walaupun bisa saya katakan, saat ini luka tersebut sedang pulih secara cepat. Namun, ketika binatang yang keluar dari bumi memberikan kekuatan sipil kembali kepada kepausan, apa yang terjadi dengan luka itu? Lukanya sembuh, lalu apa yang akan terjadi? Pengekangan akan disingkirkan dan setan akan memanifestasikan pertunjukan terakhir dari kekuatannya. Apakah Anda mengikuti ini? Dalam konteks ini kita perlu memahami arti dari 2 Tesalonika 2. Ketika kekuasaan sipil Kekaisaran Roma berkuasa, kepausan ada di bawah apa? Pengekangan, karena di sana sudah ada seorang penguasa yaitu Kekaisaran Roma. Namun, ketika kekuatan sipil Roma disingkirkan oleh orang barbar, apa yang terjadi? Kepausan dimerdekakan atau dibebaskan. Untuk mendatangkan bencana selama abad pertengahan di bawah kepemimpinan siapa? Dari setan, naga. Simak terminologi yang menarik yang dipakai Kardinal Henry Edward Manning untuk menggambarkan disingkirkannya pengekang pada kepausan oleh kekuatan sipil. Dan saya menambahkan ini dalam kurung karena inilah konteksnya. Ketika orang barbar menyerbu Kekaisaran Romawi, para paus menyadari bahwa mereka sekarang berdiri sendiri. Satu-satunya sumber keteraturan, kedamaian, ketertiban dan keamanan. Dan sejak saat pembebasan yang sudah ditakdirkan itu, ketika oleh campur tangan ilahi, apa yang terlepas dari tangan paus? Ketika belenggu itu terlepas dari tangan penerus Saint Petrus, jadi apakah sebelumnya dia terbelenggu? Ya. Sebagaimana hal yang sama terjadi pada Saint Petrus, tak ada lagi raja yang pernah memerintah di Roma selain Vikar Yesus Kristus. Jadi bisakah kepausan mulai berkuasa jika Kekaisaran Roma masih berkuasa? Tidak. Apa yang harus terjadi? Kekaisaran Roma harus disingkirkan supaya kepausan bisa naik tahta. Maka ketika pengekangnya disingkirkan, kepausan dimerdekakan atau dibebaskan. Apakah kalian mengikuti saya sekarang? Manning menambahkan ini. Kepausan menunggu hingga tiba saatnya Allah akan mematahkan belenggunya. Jadi bagaimana kepausan saat Kekaisaran Roma memerintah? Dia terbelenggu. Tetapi dia menunggu hingga tiba saatnya Allah akan mematahkan belenggunya dan akan apa? Memerdekakannya dari ketaklukannya kepada kekuasaan sipil. Dan menempatkannya di atas tahta yang memiliki kedaulatan duniawi miliknya sendiri. Namun, Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika menempatkan belenggu sekali lagi pada kepausan. Pemerintahan demokratis yang diawali oleh prinsip-prinsip terbentuknya negara Amerika Serikat berkembang di dunia barat. Kepausan berada di bawah pengekangan, atau telah berada di bawah pengekangan, untuk berapa lama? Selama lebih dari 200 tahun. Tidak sepenuhnya, kita sudah menyimak bahwa iblis masih memanifestasikan kekuatannya selama sangkakala ke-6, benar? Tetapi dia tidak diizinkan memiliki kekuatan dan kendali penuh. Jadi kepausan telah berada di bawah pengekangan selama lebih dari 200 tahun. Mengapa? Karena kekuatan sipil dunia tidak mengizinkan kepausan untuk memulihkan kekuasaannya yang hilang. Perhatikan kata-kata ini yang Maleaki Martin tulis. Pernahkah Anda mendengar tentang Maleaki Martin? Dia menulis buku terkenal, The Kiss of This Blood. Dia adalah seorang Jesuit, dia mengundurkan diri dari Ordo Jesuit karena dia tidak menyukai arah yang mereka tuju. Bahkan, 4 artikel newsletter kami berikutnya di Secrets Unsealed akan membahas masalah Jesuit. Apa yang Jesuit lakukan, tidak menyusup ke gereja Advent. Tetapi menyusup ke gereja mereka sendiri, gereja Katolik Roma. Sekarang mereka melakukan hal menakjubkan, tetapi dia adalah seorang Jesuit dan dia menulis yang berikut. Selama lebih dari 1500 tahun, Roma, dia berbicara tentang kepausan. Roma berusaha sebisa mungkin
Mempertahankan kekuasaan yang kokoh dalam setiap komunitas lokal di seluruh dunia. Apa yang telah dilakukan kepausan? Sebisa mungkin dia telah mempertahankan kekuasaan yang kokoh dalam setiap komunitas lokal di seluruh dunia. Dan sekarang perhatikan apa yang dia nyatakan. Secara umum, dan dengan mengakui adanya beberapa pengecualian. Itulah cara pandang Roma. Apa yang telah menjadi pandangan Roma? Sebisa mungkin mempertahankan kekuasaan yang kokoh dalam setiap komunitas lokal. Di seluruh dunia, itulah cara pandang Roma, benar? Sekarang perhatikan, bagaimana dengan 200 tahun terakhir? Dia menulis di tahun 1986, ini abad ke-20. Jadi dia katakan secara umum, dan dengan mengakui adanya beberapa pengecualian. Itulah cara pandang Roma hingga 200 tahun dari apa? Apa maksudnya ketidakaktifan? Apakah kepausan aktif seperti di masa lalu? Jadi apakah dia terkekang? Apakah dia akan dibebaskan? Itulah yang dibicarakan oleh Sangkakala ke-6. Jadi dikatakan, hingga 200 tahun ketidakaktifan. Dipaksakan kepada kepausan, oleh apa? Oleh kekuasaan-kekuasaan utama dunia sekuler. Ini dimulai dengan Perancis dan berlanjut dengan semua kekuatan sekuler dunia, dunia barat. Karena mereka tidak lagi mengizinkan gereja menggunakan negara untuk mencapai tujuannya. Namun, apakah itu akan berubah? Apakah pengekangan akan diambil? Tentu saja. Sekarang jika pengekangan berarti bahwa kekuatan sipil tidak lagi mendukung kepausan. Maka apa artinya melepaskan kepausan dari pengekangannya? Itu berarti kekuasaan sipil sekali lagi akan apa? Akan memberikan dukungan mereka kepada kepausan. Pedang yang diambil dari kepausan sekarang dikembalikan ke kepausan. Bangsa apa yang akan melakukan itu? Amerika Serikat. Dengarkan pernyataan ini, Great Kontroversi halaman 564. Ellen White menulis, bila mana pengekangan sekarang yang dipaksakan oleh apa? Apakah kepausan sedikit banyak terkekang? Tidak seluruhnya, tetapi apakah kepausan sedikit banyak terkekang? Ya, mengapa? Siapa yang memaksakan pengekangan? Bila mana pengekangan sekarang yang dipaksakan oleh pemerintahan-pemerintahan sekuler diapakan? Disingkirkan? Apakah itu membiarkan sistem ini bebas? Ya, disingkirkan, dan Roma diapakan? Dipulihkan, ngomong-ngomong Anda tidak dapat dikembalikan kalau sebelumnya Anda tidak pernah ada di sana. Dan dikembalikan ke kekuasaan yang sebelumnya, dan akan terjadi suatu apa? Suatu kebangkitan yang cepat dari tiraninya dan penganiayaannya. Apakah ini Sangkakala ke-6? Tepat sekali. Sangkakala ke-6, atau bagian atas halaman 319. Sangkakala ke-6 terutama menunjuk pada periode ini. Ketika kepausan, Protestanisme murtad, dan aturan sipil. Ingat persatuan tiga serangkai yang kita bicarakan di Wahyu pasal 16? Akan melakukan apa? Bersatu untuk menindas umat Allah. Namun, proses pengumpulan kekuatan-kekuatan ini terhadap umat Allah dimulai dalam peristiwa-peristiwa yang mengarah pada apa? Kepada 1844. Tidak dapat ditekankan bahwa spiritualisme modern berasal dari Fox bersaudara pada tahun 1848. Dan Ellen White mengatakan ini adalah awal dari sesuatu yang tampaknya menjadi global. Dengan kata lain, Sangkakala ke-6 semakin intensif seiring berjalannya waktu. Sekarang nomor 4 dalam Alkitab, mari kita pergi ayat 15. Jadi keempat malaikat yang telah dipersiapkan untuk jam, hari, bulan, dan tahun dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sekarang apa yang dimaksud dengan jam, hari, bulan, dan tahun? Baiklah mari kita baca catatannya. Angka 4 dalam Alkitab menunjukkan apa? Keuniversalan atau pencapaian global. Seperti yang telah kita catat, Wahyu 16 ayat 14 mengatakan bahwa roh-roh iblis akan mengumpulkan seluruh dunia untuk memberontak melawan Tuhan. Apa arti ungkapan jam, hari, bulan, dan tahun? Suatu pembelajaran Wahyu yang teliti mengindikasikan bahwa jamnya ialah jam apa Tuhan? Jam penghakiman Tuhan. Kapan ini dimulai? Pada tahun 1844. Bagian lain dari kitab suci mengindikasikan bahwa hari mengacu kepada apa? Kapan hari pendamaian terjadi menurut perjanjian lama?
Hari ke-10, bulan apa? Bulan ke-7, bulan Tisri. Dan tahun berapa? 1844. Jadi kapan sangkakala ke-6 secara khusus dimulai? Itu dimulai pada saat penghakiman Tuhan, tanggal 22 Oktober. Itulah harinya, bulan Oktober tahun berapa? Tahun 1844. Sekarang komentar oleh Jamieson, Faucett dan Brown memiliki komentar yang menarik ini. Anda lihat itu tidak benar-benar mengatakan jam, hari, bulan, dan tahun. Dalam bahasa Yunani dikatakan jam, hari, bulan, dan tahun. Apakah Anda memahami perbedaannya? Sekarang seberapa penting itu? Dalam bahasa Yunani kata, tentu, ten, yang adalah kata, de. Itu muncul di depan kata, jam, ten, horan, satu-satunya tempat di mana dia muncul. Jadi, kata tentu ten, yang hanya satu kali ada sebelum semua kata keterangan waktu. Mengimplikasi bahwa jamnya di hari itu, dan hari di bulan itu, dan bulan di tahun itu. Dan tahun itu sendiri, telah ditentukan dengan pasti oleh Tuhan. Ayat ini tidak menggambarkan penghancuran total dan terakhir. Orang jahat setelah tutupnya pintu kasihan pada akhir masa kesukaran besar, mengapa? Karena pasukan setan ini hanya bisa menghancurkan apa? Sepertiga umat manusia. Jadi apakah masa percobaan masih terbuka selama periode ini? Ya, mari kita lanjutkan ke ayat 16. Sekarang jumlah pasukan penunggang kuda itu. Berapa banyak? 200 juta, secara literal dikatakan 2 kali 10.000 kali 10.000. Begitulah secara literal dalam bahasa Yunani. 2 kali 10.000 kali 10.000, 200 juta. Dan perhatikan apa yang dia katakan, saya mendengar apa? Jumlah mereka. Sekarang mari kita baca catatannya. Bilangan musuh itu bagaimana? Besar sekali dibandingkan yang 144.000 di Wahyu 7 ayat 4. Ini adalah satu-satunya dua ayat dalam Wahyu, di mana Yohanes menggunakan ungkapan, aku mendengar jumlah mereka. Jadi haruskah mereka berkaitan? Tentu saja, jadi mereka pasti berkaitan dalam satu atau lain hal. Wahyu 7 ayat 4 terjadi di masa meterai ke-6, benar? Itu pemeteraian. Jadi pintu kasihan belum tertutup sementara orang-orang sedang dimeteraikan. Dan Wahyu 9 ayat 16 terjadi selama periode apa? Sangkakala ke-6. Perhatikan bagaimana Ellen White membandingkan jumlah pengikut Tuhan dengan pengikut setan. Gereja umat yang sisa akan dibawa ke dalam pencobaan dan kesusahan besar. Mereka yang mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam iman Yesus akan mengisi kemarahan naga dan bala tentaranya. Setan, apa? Menghitung dunia sebagai rakyatnya, yang dilambangkan dengan angka apa? 200 juta. Dia telah berhasil mengendalikan gereja-gereja murtad. Tetapi di sini ada apa? Satu kelompok kecil, yang tidak mau tunduk pada kekuasaannya. Jika dia bisa menghapus mereka dari bumi, kemenangannya akan menjadi apa? Kemenangannya akan lengkap. Jadi itu kontras antara pasukan yang besar dan umat sisa yang sedikit. Dan Anda akan berpikir siapa yang akan menang? Pastilah tentara besar yang 200 juta. Sekarang perhatikan ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda. Dan orang-orang yang menungganginya, jadi kuda-kuda memiliki apa? Pengendara. Dari mana pengendara ini berasal? Yah, mereka benar-benar datang dari neraka. Benarkah? Baiklah mari kita baca. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda. Dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, apa? Merah api. Dan biru. Merah dan biru itu warna apa? Api. Benar, bisakah api berwarna biru? Tentu saja. Dan apa? Dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala, apa? Singa. Apakah malaikat-malaikat iblis digambarkan sebagai singa-singa oleh roh nubuat? Apakah setan itu singa? Siapa pemimpin bala tentara ini? Setan adalah pemimpin bala tentara ini. Dikatakan,
Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Dan kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar, apa? Api dan asap dan belerang. Ini adalah pasukan yang keluar dari mana? Dari neraka. Apakah ini berbicara tentang tentara yang baik atau tentara yang jahat? Ini berbicara tentang tentara yang jahat dan siapa pemimpin pasukan ini? Setan. Apakah ini pasukan yang besar? Jauh lebih besar daripada umat Allah? Betul sekali. Pasukan ini dengan pasti, secara simbolis jelas muncul dari neraka. Ini adalah pasukan yang sama. Dengarkan baik-baik, mereka ini adalah apa yang sama? Roh-roh iblis yang sama di Wahyu 16 ayat 14. Apakah kalian menangkap kaitannya? Roh-roh iblis yang sama di Wahyu 16 ayat 14. Yang dilepaskan Allah untuk apa? Untuk mengumpulkan raja-raja di bumi dan seluruh dunia melawan umat Tuhan. Mereka adalah setan-setan yang sama yang disebut pekabaran malaikat keempat di Wahyu 18 ayat 2-3. Mari kita pergi ke sana sebentar untuk Wahyu 18 ayat 2-3. Akan seperti apakah Babylon di akhir zaman? Baiklah, mari kita baca tentang itu. Wahyu pasal 18. Dan ini berbicara tentang kejatuhan terakhir Babylon. Dikatakan dalam ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Inikah seruan nyaring itu? Apa tujuan dari seruan nyaring itu? Untuk mengumpulkan umat Tuhan di pihak Tuhan, bukan? Sudah ada satu kelompok yang terkumpul, mereka yang menyampaikan seruan nyaring itu. Tetapi mereka harus memanggil yang lain untuk bergabung dengan tentara Tuhan. Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan apa karakteristik Babylon sekarang pada poin ini? Dan telah menjadi tempat tinggal setan. Apakah itu sangkakala ke-6? Apakah itu Wahyu pasal 16 ayat 12-16? Ya. Dikatakan, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua, apa? Roh najis. Apalagi, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Burung-burung najis melambangkan apa? Kalian perlu pergi ke perumpamaan penabur, di mana burung-burung datang dan mencabuti benih. Dan ketika Yesus menjelaskan, dia berkata burung-burung melambangkan setan yang datang dan mengambil benihnya. Jadi ketiga ungkapan ini saling melengkapi, dengan kata lain, sama saja mengatakan tempat tinggal setan-setan, penjara bagi setiap roh najis, dan kandang bagi setiap burung najis dan dibenci. Bagaimana kondisi Babylon pada akhir sangkakala ke-6? Dia akan dipenuhi oleh apa? Oleh setan-setan menurut ini. Apakah ini yang kita temukan dalam sangkakala ke-6? Suatu pasukan setan dari neraka, katakanlah demikian? Betul sekali. Mari kita lanjutkan di sini. Sangat jelas di sini kita punya gambaran setan dan orang jahat, yang selalu digambarkan dalam konteks lautan api. Api dan asap yang keluar dari mulut kuda-kuda. Karena kuda-kuda itu mengeluarkan nafas asap, benar, mengingatkan kita tentang cerita makhluk apa? Lewiatan, saya berharap saya memiliki waktu 1 jam untuk berbicara tentang Lewiatan. Kisah Lewiatan di kitab Ayub di mana ada asap dan api keluar dari mulutnya. Lewiatan ini melambangkan apa? Dia mewakili setan. Karena dalam Yesaya 27 ayat 1, Lewiatan disebut ular dan naga. Dan dalam Ayub pasal 1 dia disebut setan. Jadi apakah Lewiatan punya nama-nama yang sama yang dipunyai setan di kitab Wahyu? Tentu saja. Jadi siapa pemimpin pasukan ini yang akan benar-benar memerangi siapa? Memerangi umat sisa yang sedikit. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa kita memiliki gambaran tentang setan dan orang jahat, yang selalu digambarkan dalam konteks lautan api. Api dan asap keluar dari mulut-mulut kuda-kuda mengingatkan kita tentang kisah Lewiatan di kitab Ayub, di mana ada asap dan api keluar dari mulutnya. Di tempat lain, Alkitab mengidentifikasi Lewiatan sebagai naga, ular tua, iblis, dan setan. Sekarang,
Apakah mereka akan dapat mengumpulkan semua orang jahat untuk melawan umat Tuhan? Apakah mereka mampu mengumpulkan seluruh umat manusia untuk melawan umat Tuhan? Tidak. Apakah ini penaklukan yang total dan menyeluruh? Tidak ada satu orang pun yang setia yang tersisa? Tidak, masih akan ada banyak orang yang setia yang tersisa, benar? Jadi perhatikan bagaimana hal itu diungkapkan dalam ayat 18. Dengan 3 malapetaka ini sepertiga dari umat manusia terbunuh. Dengan apa? Dengan api dan asap. Dan belerang yang keluar dari apa mereka? Apakah ini bahasa simbolis? Kita jangan berharap bertemu 200 juta tentara naik kuda yang datang langsung dari neraka dan meniupkan asap, dan api, dan belerang. Ini adalah deskripsi tentara dari neraka. Api dan belerang diidentifikasikan dengan iblis di pasal 20. Benar. Dialah yang bersama malaikat-malaikatnya yang ditemukan di sana. Perhatikan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah apa yang membunuh yang jahat. Apakah di Wahyu 16 kita mendapatkan dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu? Keluar apa? Roh-roh jahat seperti katak. Dan apa tujuannya? Untuk pergi ke seluruh dunia dan memenangkan mereka ke pihak siapa? Ke sisi setan. Sekarang mari kita pergi ke ayat 19. Sebab kuasa mereka ada di mana? Apakah ada penekanan pada mulut dalam Wahyu 16 dan ayat 13 dan 14? Ya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di mana? Di dalam ekornya. Ekor melambangkan apa? Kebohongan-kebohongan, sebab ekornya sama seperti apa? Mereka punya ekor yang bergerak-gerak, seperti ular. Jadi dari mana pasukan ini berasal? Pasukan ini melambangkan apa? Mereka adalah roh-roh iblis yang melakukan pekerjaan mereka selama periode sangkakala ke-6. Jadi dikatakan, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu, mereka membuat apa? Mereka mendatangkan kerusakan. Bagaimana iblis mencelakakan manusia? Dengan apa yang keluar dari mulutnya. Dan apa yang keluar dari mulutnya? Kebohongan-kebohongan. Tepat sekali. Kuda-kuda punya mulut seperti apa? Seperti singa-singa. Di tempat lain di Alkitab, Babylon digambarkan sebagai singa pelahap. Sebagaimana rajanya Nebukadnezar. Setan juga digambarkan sebagai singa kelaparan dan Ellen White punya pernyataan di mana dia mengatakan bahwa malaikat-malaikat setan juga seperti singa-singa. Kita sudah membaca itu di presentasi sebelumnya. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 menjelaskan bahwa doktrin-doktrin palsu dari ketiga malaikat palsu keluar dari mulut. Dan mereka mengumpulkan orang-orang jahat untuk pertempuran terakhir melawan Tuhan. Ekor adalah simbol kebohongan. Perhatikan bahwa mulut ada di mana. Di bagian ekor, itu signifikan. Jadi ekornya adalah kebohongan dan apa yang dibicarakan mulutnya? Kebohongan. Apakah itu ada hubungannya dengan Wahyu 16, bagian yang kita pelajari? Tentu saja. Ayat 20. Tetapi manusia lain, kata, lain, loipoi, yang lain, dari manusia. Yang tidak mati oleh malapetaka-malapetaka itu, tidak apa. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah, apa? Oh, jadi sekarang kita tahu kelompok ini sesungguhnya apa? Terbentuk dari setan-setan. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Nah, ini referensi yang menarik untuk Daniel pasal 5. Kerajaan apa yang memerintah dalam Daniel pasal 5? Babel literal. Siapa rajanya? Belsiazar. Apa yang dia lakukan pada malam itu? Dia sedang merayakan perjamuan, kan? Apa yang dipakainya dengan mencemarkan kekudusan? Bejana-bejana bait suci, dia memakai itu untuk tujuan sekuler, sebagai wadah anggur. Dan apa yang terjadi malam itu? Malam itu dia dibunuh. Dan Babel jatuh, benar. Jadi mari kita baca catatannya. Ekspresi berhala-berhala dari emas, dan perak, dan kuningan, dan batu, dan kayu. Yang tidak dapat melihat, atau mendengar, atau berjalan.
Datang hampir kata demi kata dari Daniel 5 ayat 23. Daniel 5 menggambarkan kejatuhan Babylon ketika apa yang terjadi? Ketika sungai Efrat mengering. Apakah Anda menangkap gambarannya? Jadi ayat ini menghubungkan 3 ayat. Kejatuhan Babylon dalam Daniel 5. Mengeringnya sungai Efrat dalam Wahyu 16 ayat 2. Dan sangkakala ke-6 Wahyu pasal 9 ayat 20. Kemudian simak ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada beberapa hal. Apa saja? Pembunuhan, sihir. Dari, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat ialah percabulan, atau dari pencurian mereka. Sekarang perhatikan poin-poinnya. Babylon dipenuhi apa? Perempuan pelacur itu dipenuhi apa? Dia adalah seorang pembunuh umat Allah. Apakah itu termasuk dalam pembunuhan? Mereka tidak bertobat dari pembunuhan mereka? Ya. Bagaimana dengan sihir? Wahyu 18 ayat 23 mengatakan bahwa akhir zaman Babel dipenuhi dengan sihir. Ngomong-ngomong, tahukah kalian sihir itu landasannya apa? Pada konsep kebakaan jiwa. Wahyu 17 ayat 2 mengatakan perempuan pelacur itu mempraktekkan apa? Perzinahan dengan raja-raja bumi. Dan jika Anda membaca cerita dalam Wahyu 18 ayat 10-13, itu menggambarkan sistem ini sebagai sistem yang seperti apa? Serakah dan memperbudak, mencuri dari orang miskin, dan berpihak pada orang kaya. Apakah Anda menangkap gambarannya? Dan Yakobus 5 ayat 1-8 menggambarkan keserakahan yang mencuri dari orang miskin. Jadi, apakah engkau memahami sangkakala ke-6? Apakah sangkakala ke-6 berbunyi sekarang? Apakah dia berbunyi dengan kekuatan penuh? Maksud saya apakah sedang digenapi secara menyeluruh? Tidak. Kapan itu mulai terdengar? Itu mulai terdengar sebenarnya pada tahun 1798 ketika sangkakala kelima berakhir. Apakah dia berbunyi dengan kekuatan penuh di 1798? Tidak. Apa yang terjadi? Para malaikat perlahan-lahan melakukan apa? Perlahan melepaskan angin. Ingat pernyataan yang dibaca dari Roh Nubuat? Mereka melepaskan angin perlahan. Apakah pelepasan itu akan menjadi semakin intens dari waktu ke waktu? Apakah dunia sekarang jauh lebih buruk sekarang daripada 20 tahun lalu? Apakah dunia 40 tahun yang lalu lebih buruk daripada 20 tahun yang lalu? Tentu saja. Apakah kondisi menjadi semakin lama semakin buruk? Tentu saja. Secara moral, penembakan, penyakit, bencana alam yang belum pernah terlihat sebelumnya, sehingga sangkakala ke-6 semakin intensif. Apa tujuan akhir iblis? Tujuan akhir iblis ialah mempersatukan seluruh dunia ke pihaknya. Dengan tujuan akhir apa? Dengan tujuan berperang melawan umat sisa yang sedikit yang tidak mau mengikutinya. Itulah gambaran yang kita dapatkan di sini di Wahyu. Jadi mari kita perhatikan rangkuman di sini dari sangkakala ke-6. Sejak 1844, kedua pasukan sedang dalam proses diapakan? Dikumpulkan. 3 malaikat Tuhan mengumpulkan orang-orang benar. Sementara 3 malaikat palsu setan mengumpulkan orang-orang jahat. Sangkakala ke-6 dalam Wahyu 9 ayat 13-21 menggambarkan pengumpulan siapa? Apakah kalian melihat fokus keseluruhan seri sangkakala pada orang-orang jahat dan pemimpin mereka? Jadi sangkakala ke-6 dalam Wahyu 9 menggambarkan pengumpulan orang jahat untuk berperang. Di mana Anda menemukan gambaran orang benar selama periode yang sama? Ketika kitab kecil dibuka, benar? Wahyu 10 menggambarkan pengumpulan orang-orang benar di pihak Tuhan. Sekarang dengarkan ini, hanya 3 tempat dalam Wahyu di mana kata setan muncul adalah dalam Wahyu 16 ayat 14. Wahyu 9 ayat 20 yang merupakan sangkakala ke-6, dan Wahyu 18 ayat 1-5 yang menggambarkan seruan nyaring di akhir sangkakala ke-6. Apakah ayat-ayat ini semuanya terkait? Ya. Selain itu, satu-satunya tempat di mana sungai besar Efrat muncul adalah Wahyu 9 dan Wahyu 16. Oleh karena itu kita tahu bahwa ada hubungan antara kedua pasal ini.
Sekarang mari kita simak beberapa pernyataan pilihan dari Ellen White. Sudah sejak lama setan mempersiapkan upayanya yang terakhir untuk menipu dunia. Jadi apakah iblis sedang membuat persiapan sekarang? Tentu saja, dia telah meletakkan fondasi pekerjaannya. Melalui jaminan yang diberikannya kepada Hawa di Eden, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi apa kebohongan pertamanya? Yang akan dipakainya sebagai kebohongannya yang terakhir yang akan menggalang seluruh dunia ke pihaknya? Anda tidak akan mati, itulah dasar dari apa? Spiritisme. Ngomong-ngomong ini bahkan juga menyusup ke dalam gereja kita sendiri, hal-hal seperti doa kontemplatif, formasi spiritual, dan konsep-konsep panteistik. Dia melanjutkan, pada hari kamu memakannya, maka matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mengetahui yang baik dan jahat, sedikit demi sedikit. Jadi apakah ini sangkakala ke-6 dalam keseluruhannya pada awal mulanya? Tidak. Sedikit demi sedikit dia telah mempersiapkan jalannya bagi penipuannya. Yang paling hebat dalam perkembangan spiritualisme. Apakah itu akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk? Ya, dia belum mencapai penggenapan penuh atas rancangan-rancangannya. Tetapi itu akan tercapai dalam sisa waktu terakhir. Apakah kita masih ada di periode sangkakala ke-6 di sisa waktu yang terakhir? Ya, kata Nabi. Sekarang apa yang akan dia kutip? Wahyu 16. Dia berkata, saya melihat 3 roh najis seperti katak. Mereka adalah roh dari apa? Setan. Jadi, apakah tentara dari neraka ini adalah tentara spiritualistis? Ya, saya melihat 3 roh najis seperti katak. Mereka adalah roh-roh iblis, yang melakukan tanda-tanda ajaib yang pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka ke dalam pertempuran pada hari besar Tuhan yang Maha Kuasa itu. Selain mereka yang dipeliharakan oleh kuasa Allah melalui iman dalam firman-Nya. Seluruh dunia akan disapu masuk ke kelompok yang tertipu ini. Luar biasa. Sekarang mari kita baca, mari kita tidak pergi ke pernyataan berikutnya. Tetapi mari kita pergi ke pernyataan panjang, yang kita temukan di bagian bawah halaman 323, ini sangat penting. Apakah pekabaran malaikat pertama dan kedua disampaikan di 1844? Apakah pekabaran bahwa Babylon sudah rubuh diserukan di 1844? Ya, Babylon yang mana yang rubuh di 1844? Itu bukan kepausan, karena kepausan jatuh pada tahun 1798. Jadi Wahyu 14 ayat 8 mengacu kepada apa ketika golongan Miller menyerukan bahwa Babylon sudah rubuh, sudah rubuh. Ini berbicara tentang denominasi-denominasi Protestan. Apakah itu kejatuhan penuh Babel? Tidak. Dengarkan pernyataan ini. Ayat ini, dia berbicara tentang Wahyu 18 ayat 2-3. Ayat-ayat ini menunjuk ke depan kepada suatu waktu bila mana pengumuman mengenai rubuhnya kota Babel, yang disiarkan oleh malaikat yang kedua dalam Wahyu 14 ayat 8, akan diapakan? Diulang. Dengan pemberitahuan tambahan mengenai kejahatan, yang telah memasuki berbagai organisasi yang membentuk Babel. Sejak pekabaran itu pertama kali disampaikan pada musim panas tahun 1844. Jadi apa pekabaran tentang kejatuhan Babylon diberikan pada tahun 1844? Apa yang dikatakan Wahyu 18? Dikatakan sekarang ada hal-hal lain yang menjadi kesalahan Babylon. Jadi itulah seruan nyaring. Dan kemudian Ellen White menggambarkan kondisi Babylon pada akhirnya. Keadaan dunia keagamaan yang mengerikan diterangkan di sini. Kita baru saja membaca 3 frasa, penuh setan, setiap burung yang dibenci, dan seterusnya. Setiap penolakan kepada kebenaran, pikiran orang menjadi lebih, apa? Gelap, hati mereka semakin degil, sehingga mereka terjerumus ke dalam kekerasan hati kefasikan. Itulah bagian akhir dari sangkakala ke-6. Dalam menentang amaran yang telah diberikan oleh Allah. Mereka akan terus menginjak-injak salah satu dari perintah-perintah hukum yang 10 itu. Sampai mereka dituntun untuk menganiaya orang-orang yang menyucikan hari Sabat hari ke-7. Kristus dianggap tidak ada melalui penghinaan yang dilancarkan terhadap firman-Nya dan umat-Nya. Sekarang dengarkan baik-baik. Sementara ajaran-ajaran spiritisme diterima oleh gereja-gereja. Apa? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ada sedikit pengekangan sekarang pada ajaran spiritualisme? Ya. Sementara ajaran-ajaran spiritisme diterima oleh gereja-gereja,
Pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada hati duniawi manusia itu, diapakan? Dihapuskan. Apakah keempat malaikat di Efrat akan dilepaskan? Ya, tentu saja. Ellen White melanjutkan. Dan pengakuan agama menjadi seperti jubah yang menyembunyikan kejahatan yang paling keji. Kepercayaan kepada manifestasi spiritual, yaitu spiritualisme, membuka pintu kepada roh-roh yang menggoda dan ajaran-ajaran setan. Dan dengan demikian pengaruh malaikat-malaikat setan akan terasa di dalam gereja. Apakah Anda menangkap gambaran yang lebih baik dari sangkakala ke-6? Perhatikan Signs of the Times, tanggal 28 Mei tahun 1894. Spiritualisme akan mengambil apa? Tawanan dunia. Apakah itu yang terjadi ketika roh-roh seperti setan pergi ke raja-raja di bumi dan seluruh dunia? Apakah mereka menawan dunia? Ya. Ada banyak yang berpikir bahwa spiritualisme ditegakkan melalui tipu daya dan penipuan. Tetapi ini jauh dari kebenaran. Kekuatan manusia super bekerja dalam berbagai cara. Dan hanya sedikit yang tahu apa yang akan menjadi manifestasi spiritualisme di masa depan. Apakah ini akan menjadi jauh lebih buruk? Ya, fondasi bagi keberhasilan spiritualisme telah diletakkan pada penegasan-penegasan yang selama ini dibuat dari mimbar-mimbar gereja di negara kita. Para pendeta mengumumkan kepalsuan-kepalsuan sebagai doktrin-doktrin Alkitab. Apakah ini keluar dari mulut naga? Iya. Binatang itu, kepausan, nabi palsu, protestantisme murtad. Ya. Para pendeta menyatakan kepalsuan-kepalsuan sebagai doktrin-doktrin Alkitab. Yang berasal dari mana? Dari si penipu ulung. Doktrin bahwa ada kesadaran setelah kematian. Bahwa roh-roh orang mati bisa berkomunikasi dengan orang-orang hidup tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Namun teori ini ditegaskan sebagai kebenaran. Melalui doktrin palsu ini jalan telah terbuka bagi roh-roh setan untuk menipu orang-orang. Dengan menyatakan diri mereka sebagai orang mati. Apakah engkau memperhatikan penekanan pada agen-agen setan, roh-roh iblis, dan sebagainya? Apakah itu yang kita bahas dalam sangkakala ke-6? Tentu saja. Agen setan melakukan apa? Mereka menjelma menjadi orang yang mati dan dengan demikian membawa jiwa-jiwa ke dalam penawanan. Setan memiliki agama. Ia memiliki sinagog dan penyembah yang taat. Untuk menambah barisan pengikut-pengikutnya yang setia. Dia menggunakan segala macam apa? Segala macam penipuan. Jadi sekarang mari kita pergi ke sangkakala ke-7. Kalian bisa membaca dua pernyataan yang terakhir di sini. Saya rasa kita sudah membaca cukup banyak. Bagi kalian untuk mendapatkan gambaran bagaimana sangkakala ke-6 itu. Apakah engkau memahami sangkakala ke-6? Bagus sekali. Sekarang, mari kita pergi ke halaman 325. Apakah sangkakala ke-7 itu? Ketika sangkakala ke-7 berbunyi, apakah pintu kasihan sudah ditutup? Apakah masa kesukaran besar sudah lewat? Ya. Apakah sangkakala ke-7 itu? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk mengambil kepemilikan kerajaan yang telah diterimanya di surga pada waktu penghakiman. Kalian mengikuti saya? Sekarang mari kita baca Wahyu 11 ayat 15-17. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di sorga, berkata, pemerintahan atas dunia, apa, telah menjadi, apakah ini celaka ketiga? Ini celaka bagi siapa? Orang-orang jahat, percayalah. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua, yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, yang Maha Kuasa, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang ada kelak. Karena engkau telah, apa, memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi, apakah Yesus mengambil alih kerajaan dalam sangkakala ke-7? Betul sekali, pintu kasihan tertutup ketika sangkakala ke-7 akan apa? Akan ditiup. Saat itu Yesus akan menerima apa dari Bapanya? Kerajaan. Apakah kerajaannya itu? Umatnya. Kerajaannya bukan geografis. Kerajaan itu ialah umatnya di dalam kerajaan itu. Apa yang menentukan bahwa merekalah umat kerajaan itu? Penghakiman menunjukkan apakah mereka benar-benar orang-orang kerajaan atau bukan. Jadi itulah yang Yesus terima. Di mana dia menerima kerajaan? Dari Bapa di surga ketika penghakiman berakhir. Lalu apa yang akan terjadi?
Masa kesusahan akan terjadi diikuti dengan peniupan sangkakala ketujuh. Ketika Yesus datang untuk membawa umatnya pulang. Great Kontroversi halaman 301. Mengenai kedatangannya. Yang penuh dengan kemuliaan itu, bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah. Dengan perantaraan nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kemudian pemerintahan setan yang sudah lama akan diapakan, dihancurkan. Dan sekarang Ellen White akan mengutip sangkakala ketujuh. Lalu masa berkuasanya kejahatan yang panjang akan dipatahkan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Perhatikan apa yang dikatakan komentar Jamison Faucett dan Brown tentang hal ini. Sangkakala ketujuh, dia bicara hampir seperti orang Advent. Sangkakala ketujuh, atau mereka bicara hampir seperti orang-orang Advent karena yang menulis komentar ini 3 orang. Sangkakala ketujuh sebagaimana meterai ketujuh dan cawan ketujuh yang adalah penggenapannya. Disertai oleh akibat-akibat yang berbeda dari keenam lainnya yang mendahuluinya. Bukan akibat-akibat di bumi, tetapi yang di surga yang digambarkan. Suara-suara besar dan ucapan syukur dari 24 tua-tua di surga. Seperti keheningan setengah jam di surga pada meterai ketujuh. Dan suara dari tempat kudus di surga, sudah selesai saat cawan ketujuh. Dengan demikian ketujuh meterai, ketujuh sangkakala, dan ketujuh cawan bukanlah berurutan. Melainkan paralel. Itukah yang diyakini oleh orang Advent? Meterai-meterai dan sangkakala-sangkakala bukanlah berurutan, tapi apa? Paralel. Berakhir dengan penggenapan yang sama. Mereka, dari segi pandang yang berbeda. Jadi setiap seri memberi kita kronologi yang sama tetapi dengan sudut pandang berbeda. Mengungkapkan rancangan Allah dalam mendatangkan suatu akhir yang hebat. Di bawah 3 aspek yang saling melengkapi satu sama lain. Kita dapat yakin bahwa pelepasan keempat malaikat. Di bawah sangkakala ke-6 terjadi selama masa percobaan. Kita tahu ini karena pintu kasihan hanya akan tertutup ketika misteri Tuhan selesai. Sesaat sebelum ditiupnya sangkakala ke-7. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah sangkakala ke-6 akan berbunyi cukup lama? Ya, karena saatnya tiba ketika akan berbunyi, misteri Tuhan berakhir. Jadi beberapa waktu tentunya telah lewat sejak sangkakala ke-6, sebelum yang ke-7 akan ditiup. Ini berarti bahwa pelepasan keempat malaikat dalam sangkakala ke-6 tidak sama dengan pelepasan keempat mata angin dalam Wahyu 7. Ketika malaikat-malaikat Wahyu 7 melepaskan angin-angin, masa percobaan telah ditutup dan kekacauan pun terjadi. Perhatikan kutipan berikut dari Ellen White. Angin adalah lambang perselisihan. Keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, melambangkan pemandangan mengerikan peperangan penaklukan dan revolusi, dengan mana kerajaan-kerajaan memperoleh kekuasaan. Itu terdapat dalam Great Kontroversi halaman 439. Sekarang perhatikan Early Writings halaman 36. Saya melihat bahwa keempat malaikat akan menahan keempat mata angin sampai kapan? Sampai siap pekerjaan Yesus dalam Ka'bah, kemudian barulah datang malapetaka ke-7 yang terakhir itu. Jadi ketika para malaikat melepaskan angin, apakah itu penutupan masa percobaan? Ya, saat itulah pekerjaan Yesus selesai di Bait Suci. Perhatikan pernyataan berikutnya, 6 Testimonies 408, saya sudah membaca ini dalam presentasi sebelumnya. Roh Allah yang menahan bahkan sekarang sedang ditarik dari dunia. Jadi apakah ditariknya roh itu hal yang sekaligus? Tidak, itu ditarik pelan-pelan dari dunia. Angin kencang, bukti-bukti apa yang kita miliki? Angin kencang, badai, topan, api, dan banjir. Bencana di laut dan darat terjadi berturut-turut secara cepat. Apa yang manusia katakan tentang ini? Pemanasan global. Saya tidak menyangkal adanya pemanasan global karena memang ada pemanasan global. Namun hal ini bukan semata-mata karena penggunaan bahan bakar fosil. Ini adalah tanda-tanda zaman, saudara-saudara. Lalu dikatakan, ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan semua ini. Para ilmuwan berkata semuanya gara-gara bahan bakar fosil. Dan air conditioner yang dihidupkan.
Tentu saja mereka tidak berkata apa-apa tentang kotoran hewan. Karena mereka suka bistik dan hamburger mereka. Lalu Ellen White berkata, ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan semua ini. Tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita, menyatakan tentang semakin dekatnya kedatangan anak Allah. Dikaitkan dengan hal lain selain penyebab yang sebenarnya. Manusia tidak bisa melihat para malaikat penjaga yang sedang menahan keempat angin. Agar angin itu tidak bertiup sebelum hamba-hamba Tuhan dimeteraikan. Tetapi ketika Allah menyuruh malaikat-malaikatnya melepaskan angin-angin itu, ini Wahyu pasal 7. Akan ada adegan kekacauan yang tidak dapat ditulis pena manapun. Anda pikir virus corona itu buruk? Dapatkah Anda bayangkan coronavirus ditambah banyak penyakit lain? Secara bersamaan pada saat yang sama. Tidak hanya gempa bumi di sana-sini, tetapi gempa bumi di mana-mana. Tsunami di mana-mana. Tornado di mana-mana. Dunia ini akan menjadi medan pertempuran. Jika Yesus tidak campur tangan, seluruh umat manusia akan lenyap. Itulah mengapa Matius 24, ayat 22, berkata, kecuali Yesus mempersingkat masa kesukaran besar itu, tidak akan ada yang masih hidup. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, masa itu akan dipersingkat. Mari kita pergi ke halaman terakhir. Kita harus menghubungkan Wahyu 17 ayat 14 dengan Wahyu 19 ayat 11 sebagai berikut. Di mana Yesus menyandang gelar apa? Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini berarti bahwa Wahyu 11 ayat 15 diulangi lagi di mana? Dalam Wahyu 17 ayat 14. Dan di mana lagi? Dalam Wahyu 19 ayat 11 mereka semua menggambarkan peristiwa yang sama. Sangkakala ketujuh dan pengambil alihan kerajaan. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa membaca kitab Wahyu sebagai alur yang bersambung. Melainkan penuh apa? Rekapitulasi dan pengulangan. Dan kemudian seperti yang saya sebutkan Wahyu 11 ayat 17 sebenarnya menyimpulkan sangkakala ketujuh. Wahyu 11 ayat 18 memperkenalkan dan merangkum bagian-bagian utama dari sisa kitab Wahyu. Lalu Wahyu 11 ayat 19 yang adalah dibukanya bilik Maha Kudus, tabut perjanjian terlihat. Yang memperkenalkan bagian selanjutnya dari kitab Wahyu, Wahyu pasal 12-14. Jadi kita telah sampai pada akhir studi kita. Kalian mungkin tidak mengerti semua detailnya yang kecil-kecil, itulah sebabnya mengapa ada tertulis. Dan Anda bisa membawa pulang catatannya. Dan mengulanginya lagi, mempelajarinya lagi sendiri dan saya yakin dengan mempelajarinya, Anda akan melihat bahwa inilah penafsiran sangkakala yang benar.